Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS untuk kelas 7 dan akan membahas mengenai, ada yang sudah tahu belum kita akan bahas apa hari ini? Yap, betul ya, kita akan bahas kondisi alam dan keragaman flora fauna di Indonesia. Nah, seperti biasa, marilah kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan membacakan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu pertama, menjelaskan kondisi alam Indonesia, dan yang kedua, menjelaskan keragaman flora dan fauna Indonesia. Apa saja yang akan kita bahas? Pertama, kita akan bahas keadaan fisik wilayah yang meliputi kondisi geologi Indonesia, bentuk muka bumi, dan kondisi iklim Indonesia. Dan yang kedua, kita akan bahas flora dan fauna yang meliputi persebaran flora di Indonesia dan persebaran fauna di Indonesia. Tetap fokus ya, semangat. Silahkan simak video ini dengan saksama ya dan dengan penuh konsentrasi supaya mendapatkan pemahaman yang sempurna. Kita bahas keadaan fisik wilayah. Nah, tahukah kamu, sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik tersebut dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Keadaan fisik akan memengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas kondisi geologi Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah lempeng bumi? Ternyata bumi tempat kita hidup tidak bulat secara utuh, tetapi terdiri atas lempengan yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Nah, tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Selain terbentuk pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Gempa yang terjadi dapat dibedakan menjadi gempa tektonik maupun vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian. Selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api. Gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma
atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Ciri gunung berapi adalah adanya kawah atau rekahan. Sewaktu-waktu gunung berapi tersebut dapat meletus. Nah, ini dia ada dua gambar mengenai tumpukan lempeng dan rangkaian gunung api di Indonesia, dan yang kedua letusan gunung Merapi di Yogyakarta, ya. Nah, lihat tumpukan lempengnya itu menghasilkan rangkaian gunung api di Indonesia, dimulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, terus ke atas ke daerah Maluku, Halmahera, ke daerah Sulawesi Utara, dan ke wilayah di luar Indonesia. Yang terlihat tidak ada gunung api yaitu di Pulau Kalimantan dan Papua, ya. Dan yang kedua gambar contoh ya, ini letusan gunung Merapi di Yogyakarta. Lihat pada gambar mengeluarkan abu vulkanik ya. Selain itu mengeluarkan lava dan cairan lainnya dari dalam perut bumi. Selanjutnya kita akan bahas bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Sebaran dari bentuk muka bumi Indonesia dapat dilihat pada peta fisiografi Indonesia di samping ini. Nah, ini dia ya peta fisiografi. Ada aneka atau variasi warna yang berbeda yang mewakili keterangan pada aslinya. Misalnya, kalau warna coklat itu daerah pegunungan. Ya. Kalau warna hijau ada daerah pertanian. Kalau coklat muda ya ada dataran tinggi, dan kalau warna kuning ada dataran rendah. Selanjutnya kita akan bahas kondisi iklim Indonesia. Nah, Indonesia ini berada di wilayah tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan di Indonesia sekitar 2.500 mm per tahun. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Ingat ya, suhu udara di Indonesia itu sepanjang tahun sekitar 27 derajat Celcius. Nah, ini untuk penjelasan mengenai pembagian iklim di Indonesia. Pertama, ada iklim musim. Dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Yang kedua, ada iklim tropis. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Dan yang ketiga, ada iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Masih semangat ya? Pasti dong, pasti semangat ya. Alhamdulillah. Kita akan membahas flora dan fauna. Nah, tahukah kamu Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar dunia bersama-sama dengan Brazil,
di Amerika Selatan, dan Zaire di Afrika. Yang pertama kita akan bahas keadaan flora di Indonesia. Nah, ini data dan fakta ya mengenai flora di Indonesia. Pertama, terdapat 25.000 jenis atau lebih dari 10% jenis tumbuhan di seluruh dunia. Yang kedua, 40% lumut dan ganggang itu endemik Indonesia atau asli Indonesia, tidak ditemukan di tempat yang lain. Hutan hujan tropis Indonesia memiliki 6.000 spesies tumbuhan. Dan terdapat kerabat liar buah-buahan seperti durian hutan dan rambutan hutan. Ya. Nah, ini keadaan flora di Indonesia. Selanjutnya, persebaran flora di Indonesia. Yang pertama, persebarannya itu ada Indo-Malayan, dan yang kedua ada Indo-Australian. Mari kita bahas satu persatu. Nah, untuk Indo-Malayan ini meliputi kawasan Indonesia Barat, yaitu Pulau Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia Timur, yaitu Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, ini karakteristik flora di Indonesia berdasarkan pembagian wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Indonesia Barat itu Indo-Malayan, Indonesia Timur itu Indo-Australian. Bisa kalian lihat sendiri ya uraiannya. Next, kita ke pembahasan berikutnya. Nah, ini dia pemanfaatan flora dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia pemanfaatan dalam bidang furnitur ya. Ada meja, kursi, lemari, dan aneka furnitur lainnya yang dihasilkan dari flora Indonesia. Dari kayu tentunya ya, yang menjadi perabot rumah tangga sehari-hari. Nah, yang pertama gambar yang sudah jadi, yaitu ada kursi, meja, lemari. Dan yang kedua, gambar yang kedua ada kayu olahan. Ya, ini kategorinya barang setengah jadi. Ya. Nah, ini dia pemanfaatan flora dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan bahas persebaran fauna Indonesia. Nah, ini dia ya. Ada dua garis yang memisahkan fauna Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Ada garis Wallace dan garis Weber. Nah, fauna Indonesia Barat dan Indonesia Tengah itu dipisahkan oleh garis Wallace. Sedangkan fauna Indonesia Tengah dengan fauna Indonesia Timur itu dipisahkan dengan garis Weber, ya. Nah, kita bahas satu persatu. Ini fauna Indonesia bagian barat. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Nah, ini dia ya contohnya fauna Indonesia bagian barat. Ada gajah, harimau, badak bercula satu, dan banteng ya. Yang kedua ada fauna Indonesia Tengah atau tipe peralihan. Nah, ini endemik ya atau asli di Indonesia. Tidak ditemukan di tempat yang lainnya. Wilayah fauna Indonesia Tengah atau disebut pula wilayah fauna Kepulauan Wallace mencakup Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Lihat, ada anoa, komodo, kuskus, dan babi rusa. Selanjutnya, ada fauna Indonesia bagian timur.
Fauna Indonesia bagian timur atau disebut tipe Australis tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Apa saja faunanya? Ada walabi, ada landak irian, ada cendrawasih, dan ada nuri. Ya. Nah, itu dia pembahasan pada pertemuan hari ini. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, Bapak akan agendakan untuk bertemu di ruang virtual melalui Zoom meeting ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.